farmasi. Terus, Penerimaan resep, penyimpanan obat, pengelolaan stok, pelayanan resep, penyerahan dan konseling obat ya, PIO termasuk. Lalu monitoring dan evaluasi pelaporan, pencatat. ada lagi nggak Wina tambahan? Udah. Ada nggak, Win? Wulan? SOP, telaah resep, obat yang tidak terbaca. Terus? Kemudian SOP, screening resep. Kemudian SOP, penyimpanan obat, apa namanya itu? Obat program. Banyak, Bu. Nah, jadi di data SOP sebenarnya ada berapa, tapi ada yang sering, ya. Jadi yang sering kegiatan yang dilakukan berulang-ulang itu SOP-nya harus sama satu dengan yang lain. Lima Jadi puluh harus enam Bu, hafal. totalnya Bu, Hah? farmasi. 56 Berapa? SPO. 56. 56 SPO. Dari 56 SPO itu yang sering dipakai berapa? 10 kah, 15? Nah itu harus hafal semua. Karena nanti tiap bulannya harus ada yang namanya kita sebut sebagai kepatuhan. Kepatuhan petugas terhadap alur. Biar semua berjalan dengan semestinya. Next. Terima kasih Suci Wulan Pini tadi ya udah membantu menjawab. Nah, sekarang kita punya studi kasus nih. Studi kasus yang pertama adalah efisiensi rumah sakit dimulai dari hal yang sederhana. Tadi kita udah melakukan ya, stok masker dan sarung tangan yang tidak terkendali. Kita sudah bisa membatasi jumlah orang yang ngambil sehingga kita satu bulan itu bisa efisiensi 8,8 juta atau hampir 9 juta. Nah, itu kita sudah mulai baru masker dan sarung tangan. Belum yang lain. Nanti kita lihat obat-obatan akan lebih kita lihat mungkin cairan dulu akan kita lihat. Tapi kalau aku lihat tadi data rekapan antara cairan dengan jumlah pasien aja nggak balance. Kemudian apoket juga nggak balance. Nah, ini bisa karena kepatuhan stock opnam atau dari SIM RS-nya ditarik tapi error terus, Pur. Gepur mana? Gepur masih ikut kan? Gepur. Nah, ini Ada contoh ya, studi kasus masker dan sarung tangan sama kita udah kita coba mengurangi pemakaian dan berhasil. Next. Nah, ini contohnya yang dilakukan seperti apa karena nanti masker, sarung tangan juga masuk ke dalam ranah farmasi. Jadi ini bisa dipelajari data-data ini. Kita lihat di sini Rumah Sakit X mengalami kelebihan stok masker dan sarung tangan di beberapa unit, khususnya IGD. Audit internal dilakukan terdapat tumpukan stok yang tidak digunakan, malah mendekati kadaluarsa. Jadi kita pelajari masalah utamanya, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Kita tanya dulu, jumlah nakes di IGD-nya berapa orang per shift? Kemudian jumlah shiftnya ada 3 shift. Total nakes per hari berapa? Kalau kita lihat 60 orang. Hari kerja per bulan 30 hari. Rata-rata pemakaian masker itu adalah satu masker per nakes per hari. Hari dengan resiko atau kontak pasien infeksius paling hanya 30%. Baper ditambah plus satu masker nakes pada 30% hari. Jadi estimasi 9 hari per bulan. Jadi kita hitung di sini kebutuhan dasar berapa, kemudian ada buffernya, total kebutuhan. Nah, inilah pemakaian per unit. Jadi data-data ini bisa dipelajari, nanti dibagi-bagi aja bagian yang ngurus regen siapa, APD siapa. Jadi insya Allah pasti bisa lah. Aku yakin semua pasti bisa. Nah, jadi kita memulai supaya tidak pemborosan ya, sehingga tidak terjadi penumpukan di sini, menghindari kelebihan stok, terutama sarung tangan steril, menjamin ketersediaan stok yang cukup, memudahkan proses restock terjadwal dan lebih efisien,
mendorong budaya kerja hemat, distribusi ke unit lain lebih teratur, dan real time karena stok tidak membludak. Terus nakes lebih sadar terhadap penggunaan APD sesuai dengan prosedur. Efisiensi rumah sakit itu bukan hanya soal mengurangi biaya, tapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak maksimal terhadap pelayanan. Dan itu bisa dimulai dari hal terkecil, yaitu satu masker per hari per nakes. Next. Nah, yang kedua, pengendalian kasta, jarum suntik, infus set, dan peralatan minor di ruang tindakan poli rawat jalan rumah sakit. Ini kita belum nih. Nanti tahap kedua, pelan-pelan. Di sini dikatakan bahwa ruang tindakan di poli rawat jalan bedah atau penyakit dalam rumah sakit secara rutin melakukan tindakan medis ringan hingga sedang seperti abses insisi, menjahit luka minor, injeksi IM, IP, dan pemasangan infus. Hasil auditnya, BNHP seperti kasta dan SPED sering digunakan secara berlebihan karena tidak adanya standar. Nah, aku nanya, kita rata-rata pakai kasta, pakai alkohol swab sekarang. Alkohol swab. Alkohol swab kan, alkohol swab itu lebih boros. Malah di beberapa rumah sakit udah nggak mau pakai alkohol swab, tapi pakai kasa yang dikasih alkohol. Jadi kembali lagi ke zaman yang kuno untuk efisiensi. Nanti kita lihat aja sama-sama seperti apa pemakaiannya. Ya, kemudian hasil audit di sini dikatakan bahan medis habis pakai seperti kasa dan PET sering digunakan secara berlebihan karena tidak adanya standar pertindakan. Kita tahu ada beberapa jarum yang memang sekali dipakai patah misalnya. Jadi nanti pada saat menentukan merek atau perusahaan, kita udah punya contoh spare-nya banyak. Mana yang kualitasnya bagus, jadi lebih baik mahal sedikit, tapi dia awet dibandingkan kita mau pakai, tiba-tiba udah patah spare-nya. Kan ada yang seperti itu. Nanti akan kita bahas secara rinci dengan orang-orang yang di gudang farmasi. Terus yang kedua, banyak terjadi penggunaan ganda tidak rasional. Misal, membuka 3 jarum padahal hanya dibutuhkan 2 yang dipakai. Ketiga, seringkali terdapat stok yang mendekati kadaluarsa karena overestimasi pemakaian terutama infus set. Kita infus set pernah ada yang expired nggak? Expired enggak mungkin Bu, tapi yang pernah itu Ih, sering jebol. yang jawab ke Iya. anak-anak farmasi lah. Wina, jawab Win. Ini farmasinya tidur apa ya? Win, Di unmute Dika, dulu. Wina masih di Dika mute, nggak ada Wina. suaranya Dika. Dia tidur deh. Coba Wina, di unmute Win. Di unmute, di Enggak ada, unmute. ininya ada semua. Ya, itu di mute Bu. Wina, Pina, di mute. Pina deh, Pina. Harus ditanya kayaknya. Win, input set Iya. pernah expired nggak? Kalau expired sih belum pernah nemu sih kalau Belum Pina. pernah kalau infus. Kalau Ya, apoket Aboket ada pernah. pernah. Berapa banyak? Banyaknya sih soalnya waktu itu Pina belum pernah kebagian apa stok opening bagian Alkes Aboket sih, Dok. Yaudah yang bagian Alkes Apoket siapa yang suka stok of 6? Yogi, kamu rawat inap kan? Iya dok, Nah, pernah nggak nemu infus set expired kalau atau infuset apoket? kayaknya belum pernah nemu. Soalnya kan sekarang juga dirawat inap kan baru-baru dirawat inap lagi gitu. Jadi belum pernah nemu kayak infuset yang expired gitu. Tapi kalau Apoket kayaknya ada gitu. Kayak nomor-nomor yang jarang dipakai kayak nomor 18, 14 gitu. Yang suka banyak expired nomor berapa? 18 sama 14. Paling nomor-nomor yang besar gitu dok. Yang kecil Ya udah maksudnya. catatan ya, Wike. Perhatian nanti kita ngelihat lagi apoket yang memang yang benar-benar dibutuhkan serta volumenya nggak jauh dari estimasi tahun 2020
25 sekarang. Baik, Bu. Plus penambahan pasien berapa persen gitu ya Dokter Dedi juga ya. Ya, Bu. Ya, Ya. ayo kita balik lagi ke paparan. Ya, materi lagi ya. Nah, kemudian studi kasus kedua. Ini yang tadi ya, ini gimana caranya kita bisa melakukan efisiensi di rawat jalan tindakan. Jadi benar-benar kita lihat estimasinya kasusnya berapa orang di tindakan, kemudian pemakaian jarum suntik, pemakaian kasa, serta pemakaian yang lainnya. Next, kita belum berbicara benang operasi nih. Benang operasi juga bisa dilakukan penghematan sebenarnya. Ya. Langkah kedua, tadi yang pertama harus apa? Standarisasi. Yang kedua, kita melakukan harus optimalisasi. Apa itu optimalisasi? Adalah strategi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Manusia, alat, bahan, waktu, dan ruang agar memberikan hasil yang terbaik dengan biaya dan usaha yang seminimal mungkin tanpa mengorbankan pelayanan. Ya, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada, hasilnya maksimal, beban atau biaya minimal, tapi nggak boleh ada penurunan mutu. Itu optimalisasi. Komponen optimalisasi adalah SDM. Kita lihat utilisasinya dan produktivitasnya setiap orang. Yang kedua, pengadaan dan logistik. Biaya, kemudian jalur pasien dan waktu tunggu. Next. Nah, bagaimana langkah optimalisasi? Nih, ini kita lihat. Pertama, SDM rawat jalan melalui penerapan skill matrix. Ya, ini jadi kita punya pemetaan kompetensi. Ini kebetulan adalah yang dibahas di rawat jalan. Bagaimana kita punya perawat-rawat jalan sudah dipetakan yang memiliki kompetensi di semua layanan berapa, kemudian yang mempunyai kompetensi tertentu berapa, dan dokter umum berapa. Nanti sama kita dibandingkan. Ini supaya tidak terjadi kelebihan SDM. Ya ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan farmasi, tapi farmasinya kita ambil adalah sekarang kan kita mempunyai apoteker 5 ya. Benar 5 Suaranya, bukan? Bu. Suaranya terputus-putus, Bu. Suara Oh terputus-putus. putus. Ya udah, Suaranya ada. aku. Ya, Udah capek udah ada. berarti deh. Udah ada lagi, Bu. Nah, ternyata Ya. dikecilin sama aku. Nah, sekarang udah ada lagi. Ada. Kan kita mempunyai apoteker sekarang berapa 5 ya? 5 atau Iya. 6? 5, Bu. 5 kan? Kita 5 sudah kita petakan satu-satu nih. Di farmasi utama ada 2 apoteker, di infeksius sudah nggak ada kan ya. Kemudian Bu. di MDR masih dirawat inap asisten semua gitu. Nah ini nanti kita lihat pemetaan, apakah pemetaan yang kita lakukan saat ini berhasil atau tidak. Tahu berhasil atau tidak adalah dilihat apakah masih ada komplain. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan waktu tunggu pasien, bagaimana kepuasan pasien. Itu yang kita lihat. Kalau masih banyaknya problem, berarti kita harus muter otak lagi kompetensinya seperti apa nih. Kita model naruhnya, gitu ya. Jadi pelan-pelan namanya belajar itu harus pelan-pelan, nggak ada yang namanya belajar cepat. Nah, nanti kita punya nih data gini di farmasi. Ya, farmasi ada apoteker ada 5. Kemudian asisten apoteker sekarang ada 9. Ya. Benar. 9 kan? Nanti kita nama-namanya kita satu-satu. Kemampuan di instalasi farmasi harus mampu apa aja. Nah, kita dilihat nanti. Satu-satu. Misalnya, apa aja sih tadi yang kegiatan di farmasi, cara pengambilan obat, kemampuan meracik misalnya. Nanti kita lihat kompetensinya. Kemudian dispensing kan ada.
Nah, nanti kita bantu dalam hal pembuatan kompetensinya. Tujuan kami adalah bagaimana caranya SDM yang ada di farmasi itu bisa naik secara bertahap kompetensinya. Boleh nggak Bu, kami pelatihan? Boleh, silakan aja kalau memang itu dibutuhkan untuk organisasinya. Mumpung kita dengan Litbang saat ini sedang mencoba memetakan kompetensi masing-masing. Sehingga ke depannya kemampuan tiap karyawan itu akan bertahap sedikit demi sedikit. Atau kalau memang kompetensinya secara massal untuk seluruhnya, berarti kita panggil pengajarnya ke rumah sakit sehingga bisa mengajarkan secara keseluruhan. Next. Berikutnya next. Nah ini yang tadi ya, ini sama-sama nanti kita hitung karena ini buat rawat jalan, kita lewati saja. Next. Terus studi kasus keempat, optimalisasi manajemen persediaan obat dan alkes yang berbasis resiko di rumah sakit. Jadi kita harus membagi nih, mana yang disebut sebagai produk rutin, produk bottlen, produk leverage, terus leverage yang high sama L. Nah nanti ini karena si Eka dan Trianti sudah belajar nih. Nanti bareng-bareng dia harus memetakan mana yang produk rutin, mana yang produk bottlet, mana yang leperat. Kenapa kalau sudah dipetakan dan ditempatkan sesuainya, kita bisa yang pertama, produk rutin nilai pembeliannya kecil. Resiko akibat ketersediaan barang dan jasa tersebut kecil. Jumlah itemnya sedikit. Jumlah suppliernya biasanya banyak, terkadang menghabiskan waktu dalam proses pembelian. Lakukan pengolahan gudang dan inventory oleh supplier. Kemudian kita harus melakukan kontrak jangka pendek. Yang terakhir kita lakukan e-procurement atau e-katalog. Itu produk rutin. Jadi dilihat dari obat yang tadi ada fast moving, ada slow moving, mana yang rutin, mana yang produk online dibagi-bagi. Kalau produk online di sini resiko akibat ketersediaan barang tersebut dan tingginya ketergantungan kepada supplier tertentu. Ada yang jual hanya satu supplier atau distributor. Apa contohnya? Ada nggak di sini yang nggak ada di distributor lain, adanya di distributor itu? APL ya? APL atau Parit Padang? Nggak ada yang jawab. Iya tuh. Parit Padang atau APL yang di tempat lain nggak ada yang jual. Win, APL Bu Abang, Lutfi ada untuk nggak? obat paru, terus narkopisiko di Nah, Kimia kan itu Farma kan nggak ada gitu. orang lain yang jual, cuma satu. Ini termasuk produk yang online, pengolahan gudang, inventory, safety stock, dan buyer. Jadi benar-benar dilihat karena belinya susah. Kalau udah 3 bulan nggak bayar ngelok, nah berarti kan kita harus punya persediaan rata-rata pemakaian, kemudian harus punya stok, berarti kontraknya kita harus jangka panjang. Bisa forecasting, proses, otomatisasi. Tuh. Terus ada yang produk leverage, nilai pembeliannya besar, resiko akibat ketersediaan barang dan jasa tersebut besar, jumlah suppliernya banyak. Biasanya di sini sama pengolahan gudang inventory, safety stock, dan supplier atau buyer itu biasanya kontrak jangka pendek menengah. Kemudian yang terakhir sama, jadi dibagi atas 4 nanti di gudang obatnya. Bisa ya, Bu Eka sama Sri Anti udah mulai belum? Bu Eka? Belum, Bu. Belum mulai. Kapan mau mulainya, Kak? Lagi fokus bikin RKO, Bu. Oh iya, nanti Jadi, habis RKO kamu iya, ke ini ya. Didata aja dulu, didata. Nanti kita bareng-bareng ngaturnya. ya, Ya, ya. nah. Next. Kayaknya udah banyak yang ngantuk ya. Bu Wike, Masih ada sih. disemangatin dulu. Atau Bu. Dokter Dedi mau ini dulu? Dokter Dedi yang mau itu ice breaking.
Nah, ice breaking biar nggak pada ngantuk. Akunya mau minum dulu. Ayo teman-teman, dibuka dulu on off on cam semua ini off cam semua ternyata ini. Kalau off cam Mudah-mudahan semua berarti tidur, jadi tidur. semuanya rata-rata off cam. Aduh, biasa Ini Bu. penyakitnya Zoom gini nih, coba. Oh, udah. Trianti ngantuk. Dewi Anti. Enggak, Bo. Hah? Nggak ngantuk? Kalau yang Belum. ngantuk kopi. Tuh, Suci nggak ngantuk. Siapa ini? Aep, layanan Aep. Dika, kamu di mana Dika? Nggak, kameranya nggak dibuka. Udah sih, udah hampir semua rata-rata dibuka lagi Bu, masih ada kok. Ayo buka dulu sedikit saja. Kita mau sampai jam berapa sih? Sekarang jam berapa? Sekarang itu jam 8.15 Bu, Nah, ayo 20.15. mau sampai jam berapa? Hairunisa atau jaringannya ya tadi kebuka atau tutup, buka tutup. Udah lelah Lelah? jaringannya. Oh, jaringannya sangkain yang dengerin ya. Enggak. Rani baru ya? Aku belum kenal. Rani mana? Rani Neng Ica baru ya? Iya, Bu. Mana sih? Yang nyaut siapa? Wulan? Bukan. Rani. Rani, Oh, Bu. Rani. Mana yang baru mana tadi? Oh, Neng Ica baru. Iya, Bu. Nikah setengah baru. Udah kenal. Rani mana? Iya, Bu, Mukanya yang hadir. bener tuh mukanya. Mana? Iya, Bu, lagi salin bentar, Bu, mau siap-siap berangkat. Oh, masuk shift malam kamu. Iya, betul. Oh, lagi ganti baju ya jangan dibuka kameranya. Enggak ganti baju. Nanti bahaya soalnya bubar semua. Hilman bubar tuh. Hilman kamu di mana, Man? Di kontrakan, Bu. Oh, kontrakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kamu yang nanya atau aku yang nanya? Man? Mau yang mana, Man? Iya. Hah? Nggak mau dua-duanya? Mau. Mau kopi? Kopi mau, kopi. Ada, Bu, aman, Bu. Oh, aman kopi. Hilman aman, aku nggak aman ya kopinya. Yang baru siapa aja? Siti Nurjana baru juga. Iya, Bu. Jadi yang baru Siti Nurjana, Neng Ica, Rani ya? Sama Rifai. Sama Rifai, mana Rifai? Ada nggak? Aku nggak ngeliat di sini yang namanya Rifai. Tuh nggak ada, Rifai nggak ikut ya? Nggak ikut Bu, tadi udah di WA checklist 1. Oh nggak ikut. Dia sip apa? Lagi libur kalau nggak salah. Oh lagi libur. Ya udah kalau yang nggak datang dipanggil besok gitu ya. Biar kenalan. Bisa nggak kelihatan ya? Dah, nggak ada yang tanya, lanjut. Lanjut. Mau selesai jam berapa nih aku nanya? Mau jam 9 atau setengah 10? Yuk jawab, mau selesai jam berapa? Atau jam 12? Oh kalau nggak jawab berarti sampai jam 12 deh. Tidur semua Bu, nggak dengerin nanti. Jam 12 mah udah tidur semua ini. Oh setengah 9. Allah Rudi. Rudi minta setengah 9 baru datang. Rudi kamu bergabung jam berapa? Dari tadi Bu, ada kok Rudi Bu, dari tadi Oh ada ada. dia. Oh Ada Rudi dia. ada. Rudi minta setengah 9. Berapa menit lagi, Dad? Ya, 10 menit lagi. Kak, mau sampai jam berapa, Kak? Kamu ngantuk kayaknya mukanya, Kak. Baru nyampe tadi Budir jam 7. Ya Allah.
perjuanganmu, nak. Mau sampai jam berapa ya, Kak? Kayak Pak Rudi Budir Oh, maunya setengah 9 deh, terus setengah. 9. Tuh Dina aja udah teler, dokter Dina tuh. Mau jam berapa, Berarti kalau sampai setengah 9, sisanya baca sendiri. Setengah 9, Bu. Oh, setengah 9 juga. Ada post-test toh ya. Lanjut. Berarti dipercepat. Jam 9 lah, jam 9. Ya. Silakan materinya lagi. Studi kasus kita lewatin aja dulu. Ini yang pada bisa dibaca sendiri karena nggak mau lama-lama ya. Nah, langkah ketiga adalah sistemisasi. Adalah proses mengatur sesuatu secara terstruktur dan terorganisir dalam suatu sistem. Aku tahu sistem yang sekarang kita pakai itu nggak bagus pasti lah. Pasti ngomongnya, Bu, SIM RS-nya nggak bener. Kita ngentri hilang-hilang terus. Kadang-kadang stoknya nggak sama. Itu pasti berbagai kendala yang kita lakukan. Jadi kalau kita mempunyai sistem yang benar, satu, akan mempermudah pemahaman. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mencegah kesalahan. Dan yang keempat adalah memperoleh hasil yang lebih baik. Ya, next. Next. Yang ini udah capek deh. Ini sistemnya digitalisasi. Ada yang udah pernah lihat berbagai rumah sakit sudah menggunakan ngambil obatnya pakai robot, nganterin obatnya ke pasien pakai robot. Udah ada yang pernah lihat nggak? Jadi Jatisari Belum. Putus-putus lagi. enggak ada suaranya Bu, ada kok suaranya. Oh ya Allah, kalau putus berarti capek udah deh. Ya, jadi ada di berbagai rumah sakit ngambil obat itu udah pakai robot, dia udah pakai sistem. Bukan sistem doang, robot yang ngambil-ngambilnya juga udah pakai mesin. Terus nganterin ke pasiennya juga udah pakai robot. Nih persis robotnya kayak gini ada di Rumah Sakit Jakarta. Ya, tujuannya sistemisasi apa? Contohnya aset manajemen, software keuangan, sistem antrian online, ada LMS, performance, manajemen sistem, CRM. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita tahun 2026 tuh benar-benar mempunyai sistem yang memudahkan semuanya. Next. Next. Nah, di sini adalah perlunya kita melakukan framework. Strategi efisiensi itu ada 3 pilar sebenarnya. People, proses, dan standarisasi. Itu aja. Gimana cara kita standarisasi, optimalisasi, dan sistemisasi. Itu 3 doang. Kita ulang-ulang standar, optimal, sistem. Nah, kalau ketiga-tiganya benar dan secara berkesinambungan, pasti akan bisa terjadinya efisiensi. Next. Kalau udah kesimpulan berarti udah habis ya. Ini contoh-contohnya bisa dibaca sendiri, boleh dilewatin. Jadi kesimpulan secara garis besar bahwa strategi standarisasi biaya akan menjadi penentu keinginan keuangan rumah sakit di era inasi bigis. Ini sekarang juga udah mulai nggak inasi bigis, kita udah mau beralih ke IDRG ya. Tanpa standarisasi, biaya rumah sakit akan besar. Tidak bisa dikendalikan dan berakhir pada kerugian sistemik seperti yang terlihat pada kasus yang tepat. Jadi udah saatnya kita harus mengendalikan pemakaian obat, pengendalian obat, pengaturan stok obat dengan benar. Itu aja pesan aku. Dan setiap bulannya harus dilakukan stok opnam secara keseluruhannya. Sehingga kita bisa menyimpulkan mana-mana obat yang jarang dipakai itu jangan beli lagi harusnya. Atau besok kalau kita mau masukin RKO berarti jangan banyak-banyak. Itu kesimpulannya. Next. Next, masih banyak nih contohnya lagi dilewatin saja. Ini bagaimana caranya kita mengendalikan biaya
dan bagaimana caranya kita menstandarisasi. Next. Ini langkah-langkahnya. Ini berbarengan dengan rawat jalan ya nanti ya. Next. Terus next. Lihat aja. Kemudian yang kedua standarisasi alur pelayanan. Ini juga sama. Ini nanti bareng-bareng. Langkah strategi menggunakan diagram spaghetti dalam standarisasi alur pelayanan khusus alur di farmasi. Nih. Dari pengambilan obat, kita lihat ya, dari pengambilan obat, resep ditaruh, kemudian dibagi lagi orang yang bikin resep obat jadi, orang yang bikin obat racik. Nah itu kemudian penataan obat harus benar. Jadi obat-obat yang sering diambil harus lokasinya deket. Jangan sampai kita muter-muter. Nah itu yang bikin waktu tunggu semakin panjang. Next. Terima kasih. Kok cepat ya? Selesai kayaknya sesuai dengan orang-orang ya 8:30 ya. Belum, Bu, masih 8:15. Oh, berarti bisa tanya jawab. Silakan sekarang aku nanya, semuanya berbicara. Kira-kira menurut seluruh karyawan instalasi farmasi, permasalahan apa sih yang terjadi selama ini? Silakan pada buka kamera dan berbicara semua sambil di absen. Baik, Bu. Dimulai dari apoteker dulu ya, Bu. Saya Ya, absen. silakan 5-5-nya untuk berbicara. Boleh. Silakan mau diwakili dulu sama Emaknya, Wina. Wina dulu, silakan. Kira-kira masalahnya apa sih yang kamu lihat gitu. Nanti kita bantu cari jawabnya sama-sama. Ayo Wina, di-unmute Wina. Wina ngelamun. Ih, Win, Dok, Nah, hujan udah suaranya nggak kedengeran. Wina lagi, kedengeran, Win. Wina lagi di mana sih Win? Lagi di luar, Dok. Oh, lagi di Dedi mah kamar mau ya. tahu aja, Dedi. Lagi di. Hah? Wina, apa permasalahan di farmasi apa aja menurut kamu? Ketersediaan obat, Bu. Ketersediaan obat. Masalah. Notulennya siapa Ya. ya pertemuan hari ini? Terus waktu tunggu ya, kan kita Wina, banyak Bu. tuh Wina, Bu. komplain-komplainan. Halo? Notulen Notulennya Wina. siapa? Notulennya Wina, Bu. Tadi dia udah motoin ke aku. Soalnya tadi aku share screen, jadi Wina notulen. Oh, menurut Wina ketersediaan obat. Terus yang kedua waktu tunggu. Ya, waktu tunggu. Terus apa lagi? Apalagi ya, Bu ya? Dibantu sama yang lain. Eka, menurut kamu apa masalahnya? Kalau menurut saya ini kan karena Depo IGD masih gabung ya, Budir. Jadi permasalahannya rawat inap itu beban kerjanya terlalu padat, Budir. Jadi masih kayak untuk verifikasi resep masih kurang kepantau, Budir. Oh, untuk rawat inap sehingga menjadi karena Mm. IGD belum ada, sehingga rawat inap bebannya menjadi besar gitu. Sehingga banyak Betul, resep-resep karena kan nggak uh-uh, terpantau. betul. Ya, Untuk ya. verifikasi resepnya. Terus, Susi, Terus waktu tunggu sih sama Budir. sama waktu tunggu ya. Sama Waktu tunggu apa? Racik obat atau obat kosong, jadi? eh, Semuanya. sama itu siapa kayak obat banyak keelok ya Budir ya. Jadinya Hah? kita terhambat di situ, banyak yang keelok. Jadi Oh ya, pemesanannya kalau jadi ya terhambat. karena mekanisme yang nggak bagus itu biasanya ngelok ya. Nanti kita perbaiki. Mm-mm. Dah, Suci, Ya, Bu. apa masalahnya menurut kamu? Mahal yang lain juga ketersediaan obat, waktu tunggu, sama ya karena rawat inap dan rawat jalan belum terpisah, jadi masih apa ya, belum begitu baik, Bu. Ulan, Bu.
Yang pertama kan waktu tunggu. Mungkin untuk waktu tunggu, kadang kan pasien tuh nggak tahu ya Bu ya antriannya nomor berapa. Kadang pasien tuh suka bolak-balik. Yang saya udah belum, yang saya udah belum. Mungkin untuk kedepannya seperti di rawat jalan tuh diperawat ya Bu ya. Jadi memang kelihatan misalkan pasien A nomor sekian, nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh kelihatan Bu di layar tuh misalkan pasien B tuh dia racikan. Jadi biar pasiennya tuh tahu bahwa dia tuh memang menunggu obat racikan jadi agak lama gitu nunggu waktu obatnya. Itu yang pertama untuk racikan jadi biar pasien tuh ada nomor antriannya Bu kelihatan dari layarnya. Untuk yang kedua mungkin mengenai alur obat hutangan Bu biar jelas gitu. Kan kadang kita tuh memang ketersediaan obatnya tuh kan memang ada obat yang kosong. Terus pasien kan nggak boleh di-copy resep ya Bu ya. Hmm. Nah, kita tuh obatnya dihutangkan. Nah, untuk alur obat hutangan tuh gimana ya Bu? Soalnya kadang pasien tuh nanya obatnya berapa lama ya Bu bisa diambil lagi. Sedangkan sekarang aja misalkan ada obat pasien yang udah 1 bulan tuh obatnya belum ada gitu. Jadi kadang kita tuh menjelaskannya bingung gitu. Obatnya tuh datangnya tuh estimasinya tuh berapa lama gitu. Kadang pasien bulan September kontrol bulan Oktober, di bulan Oktober tuh obatnya belum ada gitu. Jadi harus ada estimasi obat datang hutangan tuh berapa lama. Soalnya kan kalau misalkan dulu tuh kan pernah ya Bu ya, dulu kan ada obat hutangan juga, tapi di akhir bulan itu selesai semua Bu obat hutangannya tuh memang udah ada gitu. Tapi untuk sekarang tuh kadang obatnya udah ganti bulan tapi obatnya belum ada. Makanya pasien tuh komplain kapan datangnya gitu. Terus yang kedua bingungnya tuh di-adjust di awal Bu obat hutangan tuh. Jadi obatnya belum datang tapi kita udah nge-adjust sistemnya gitu. Kadang kan kalau kalau misalkan nge-adjust duluan takutnya pas obat datang itu sistemnya apa namanya tuh sistemnya masih banyak tapi obatnya udah nggak ada Bu gitu. Makanya sering minus gitu. Ya, oke, Ulanda ada lagi? Udah sih Bu itu aja sih mengenai obat hutangan sama waktu tunggu harus ada nomor antrian ya Bu ya. Ya, ini sekarang ditampung dulu. Heeh. Nanti sama-sama berikutnya kita ke farmasi ya. Kan harusnya aku hari ini di farmasi nih. Jadi kita ke farmasi, kita urai permasalahan yang terjadi apa aja, langkah-langkah ke depannya seperti apa. Nanti kita sama-sama kita bahas ya. Sekarang berikutnya Pini ya. Benar ya? Apotekernya satu lagi Pini bukan? Pini Bukan, atau Bu. Hairunisa ya? Ica, Budir. Siti Horenisa. Iya benar kan Hairunisa kan? Nah, aku antara iya benar tuh. Silakan Hairunisa. Menurut Iya, kamu apa awalnya permasalahannya? awalnya kalau dirawat jalan kan dari resep dokter masuk kan ada beberapa dokter yang belum elektronik ya Bu ya ngeresepinnya. Jadi mungkin lamanya di administrasi penginputan resep obat di rawat jalan. Terus jadi menumpuk gitu Bu. Terus loket untuk rawat inap kadang ada obat pulang disatuin sama rawat jalan jadi menumpuk juga. Terus dari kartu stok juga Bu kita belum maksimal karena kadang numpuk sama amperhan yang datang. Terus sama pasien udah numpuk, amperan juga datang gitu, jadi belum maksimal. Udah sih itu aja, Bu. Ya itu yang dari apotekernya ya. Rata-rata hampir sama ketersediaan obat, bagaimana alurnya, sehingga obat itu sebenarnya sih nggak boleh kosong ya. Apalagi tadi pasiennya udah sebulan berobat belum dikasih obat, pantesan kan gitu. Ya, pantesan pasien ambek-ambekan. Terus komplainan banyak di farmasi misalnya kan. Jadi itu PR kita bersama. Bagaimana caranya kita nanti memanage obat ke depannya menjadi lebih tertib gitu ya. Nanti sama-sama kita bahas di farmasi ya. Terus sekarang coba sekalian asisten apotekernya pada ngomong walaupun sepatah dua patah. Jadi aku pengen tahu. Dari Ayep berarti.
Mau yang Mangga mana? silakan, Ep. Yang Di lain, anu, yang lain dulu berarti. Si siapa nih? Wika aja ke, kamu yang absen ke, satu-satu suruh ngomong. Aku mau ngopi, minum kopi dulu. Oke Bu, siap. Ngantuk. Saya lagi layanan Bu. Disambung dulu aja sama eh Vina, Vin. Permasalahan. Iya, Bu. Yuk, Kenapa? Vina. Tanya Oh, dia mau Vina. yang mana, dia udah Oke. Iya, keluar. Ya, Coba tanya. iya, permasalahannya. Bu. Kalau Pina kan baru di IBS dari awal bulan ya, Bu. Mm-mm. Tuh dari awal bulan itu sekarang stok dari benang itu udah mulai menipis. Tapi Nah, alhamdulillah, ya benangnya banyak alhamdulillahnya nih sih pakainya. cuma beberapa jenis sih, Bu, yang sering dipakai. Cuman Mm-mm. emang alhamdulillahnya dokternya mau diganti kayak gitu. Oh, kalau Terus mau habis boleh nambahin, pakai yang mana aja gitu ya? iya kalau emang pas bisa. Memang ada berapa benang sih, Win? Lumayan Tergantung banyak. itu Nah, apa? jadi nanti Tergantung PR-nya Dokter Dedi, Wike, sama benang juga kita standarisasi. Jadi jangan pakai berapa versi benang, berapa versi merek misalnya. Yogi juga kan kamu pengalaman di IBS. Apa Yogi? Ini kan Buat benang katanya Pina. Kalau kamu, di IBS kamu kan pernah di paling IBS kan? iya Mm-mm. pernah. Ya itu salah satunya mungkin benang. Soalnya kan pemakaian itu emang ada beberapa dokter yang mau gitu dok diganti gitu. Misalkan dia butuhnya nomor 20 dia diganti jadi 30 dia mau gitu. Benangnya berapa macam sih? Lumayan banyak sih Banyak. jenisnya. Soalnya satu merek tuh misalkan contohnya silek gitu ya. Silek tuh ada nomor 1, 20, nomor 2, 30, Itu mah 40, cilak mah buat 50. kulit ya. Terus, Terus ada yang taper, ada yang cutting gitu. Satu ya satu pokoknya nanti nomor kita gitu. sama-sama lah pelajari benang ya. Ya, jadi Kali aja lumayan lewat banyak dok sini kalau juga bisa benang. hemat. Ya, terus apa lagi? Kalian Itu berarti sih. Yogi, apa permasalahan? Kamu dirawat inap kan Ya, sekarang? kalau dirawat inap paling ya karena misalkan kalau shift siang atau shift malam kan yang jaga kan berdua dok. Gitu. Terus misalkan ada yang telepon nih dari rawat inap lantai 4 gitu. Dia minta obat A gitu. Nanti belum kita siapin nanti ada telepon dari ICU, belum kita siapin nanti ada telepon dari ini gitu. Jadi nyiap apa bolak-balik di telepon gitu. Kita tuh ngerjain obat buat terapnya tuh jadi lama gitu. Nanti kan naik tuh jam 1 setengah 2 gitu. Paling permasalahan itu aja sih kalau dia dirawat inap paling ya karena nggak ada SDM laginya gitu. Berarti waktu pemesanan dan pengambilan obat dirawat inap kadang bolak-balik. Mm-mm. Setahunya aku kan ada waktu-waktu pembelian obat yang baku nih. Ya, nanti jadi Wike, setauku tuh ada jam berapa ngasih obat misalnya. Kan berarti nggak bolak-balik ya. Nah, bolak-balik itu kalau ada emergensi. Tapi nanti kita lihat lagi nih, analisisnya kan kenyataannya bolak-balik nih. Nanti aku minta catatan yang lengkapnya ya Yogi sama siapa yang biasa dirawat inap. Ada lagi nggak di sini? Banyak Ada kok, banyak. banyak Bu. Siapa coba? Ada 8 Yang belum orang. ngomong siapa? Aep udah hadir belum? Aep ada tuh, rawat inap Aep, juga ya? coba Aep rawat Ya, Bu. inap. Ada permasalahan apa aja Aep? Tolong diungkapkan Aep. Untuk hari ini ya Bu, paling kita kesulitan ngoplos Bu, soalnya spuit yang 3 cc habis. Terus? Terus ini Bu, tadi ada permintaan kidmin Bu. Ada permintaan terapi baru. Ada permintaan kidmin ya dari lantai 5. Dari dokter? terapi Dokter apa? siapa? Dari dokter apa? Baru lewat telepon sih Bu tadi. Nggak ada Pornas ya? Terapi apa, Ep? Nggak tahu dia nggak jelas juga deh. Iya, makanya. Coba dilihat lagi yang lengkap. Kasih datanya ke Wina, ke dokter Dedi sama Bu Wike Iya, ya. iya Bu. Soalnya kalau obat baru tuh nggak bisa langsung, harus izin dulu. Iya maksudnya kita komunikasinya gimana gitu Bu?
Ke siapa? Ke perawat. Oh, ke perawatnya. Kamu pakai telepon kan? Iya, Bu. Kan bisa komunikasi. Apa komunikasi apa kalau obatnya nggak ada gitu? Iya, kalau obatnya nggak ada. Soalnya tadi gimana ini harus masuk sekarang katanya. Dia bilang sama dokternya nggak ada. Oh, aku tahu berarti Dad kadang-kadang ada permintaan obat baru yang di apotik nggak ada. Perawat instruksi dokter kan. Nah, perawat minta di farmasi harus ada. Nah, kadang-kadang suka gitu. Gimana langkahnya? Kayaknya gitu dah. Ya, nanti Berarti buat Iya, dibahas. Bu. Gitu ya? Si perawatnya keke harus masuk sekarang katanya. Iya gitu kan. Kamu bingung Iya, mau Bu. beli di mana gitu kan? Beli Iya, ke Bu. siapa gitu. Ya udah, coba nanti dokter siapa? Ranak berapa? Anak 5, Bu. Tolong nanti di Japri. Mia ada nggak Mia? ada Bu, ada Mi, Mia. coba kamu tanya Mi, Rana Prima siapa yang minta obat baru? Dokter siapa? Hitmin kan? Aib. Nah, Hitmin siapa ya? lagi yang dirawat inap? Yang rawat inap dulu. Erina rawat inap, Erina. Erina di infeksius. Oh, Nah ya, itu infeksius. infeksius ya. Ya udah Erina dulu deh, Erina. Apa masalahnya di infeksius? Firda udah siap dari tadi tuh nggak ada yang nanya katanya. Di Erina, infeksius sejauh ini, ya Bu, kedengeran nggak sih? kedengeran. Iya Apa Bu, masalahmu? selama aku di infeksius kurang lebih 1 bulan 2 mingguan masih belum ada sih. Soalnya dokternya alhamdulillah udah pakai elektronik, terus obat-obatan masih kehandle paling kalau bingung tuh kalau inhaler nggak ada Bu, kayak seretip tuh. Kan sempat Tapi kosong lama, sekarang juga masih waktu kosong paling itu itu. mah kosong Jadi memang dari terapinya balik pusat. lagi ke kenapa? Enggak, itu mah memang kosong dari pusat waktu itu yang inhaler yang lama. Ya, jadi balik lagi ke lini pertama, mau nggak mau gitu. Terus eh, udah sih Bu, kalau keteter kalau pasien apa gitu. Ya udah, ntar dicatat ya Erina ya. Terus siapa lagi yang belum Boleh ngomong? ya Nanti ini Teh? Firda penutup Aku ya. tuh Iya, Bu. Yang dari Firda penutup rawat adminnya. jalan udah semua, kita kembali lagi ke rawat inap yang belum. Yona. Yona, mana Yona? Ya, hadir, Bu. Nah, Ada udah lama nggak permasalahan ketemu apa? ya Yona. Cia. Ya, kalau dirawat inap tuh paling pernah ada alkas yang urgent tapi kosong. Kayak NGT nomor 8 tuh pas bayi nggak bisa diganti. Terus itu Bu, kalau obat yang ditinggal yang rawat jalan kan diambilnya siang, kadang sore. Kalau sore kan kita yang ranak belum selesai ngapa-ngapain, masih nulis, kadang nyiapin obat, ngoplos. Terkendalanya itu sama pengambilan obat, masih kecampur antar poli sama antar harinya, jadi lamanya di nyari obatnya. Kalau bisa Kecampurnya di mana? Yona, di kecampurnya di mana? di bakinya tuh dok, antar Oh, di poli sama bakinya. harinya kadang. Mm. Terus itu kalau permintaan lewat telepon, kalau yang Yono perhatiin ya, kalau Swiss log error, eh, perawat nggak banyak minta. Tapi kalau Swiss lognya jalan, banyak telepon. Masa ngelihat error nggak error? Pasti permintaan DP Yona. Bukan, bukan dok, kayak ada Ini aja yang apa? digitanya alkes, Ini kan alkohol, alkes. gitu dok. Oh, macam-macam yang lain Iya, berarti. bukan obat doang. Tapi Pengen giliran ketemu Swiss Yona lognya berarti. lagi error, nggak banyak permintaan. Oke, Iya, terima biar kasih Yona. Ada tambahan Yogi? Enggak, Dok. Enggak. Siapa lagi yang Cuman, belum ngomong? Rawat cuman inap. Yogi ketawa-ketawa aja, memang betul Bu kalau Swiss log error
pasti telepon itu adem ayem. Tapi Ya kalau si emang vlognya emang bener kayak gitu, soalnya kalau switchnya error gitu ya, emang jarang ada yang minta gitu. Mintanya apa aja sih? Contohnya coba mintanya apa aja? Boket. Ya nggak boket, spetan gitu, call swab, info set kayak gitu. Bukannya setiap hari mereka entry. Enggak, kalau info set kan enggak setiap hari, di awal aja. Iya kan di awal pada saat rusak atau apa kan cuma Iya, seperberapa harusnya ya. iya. Kita juga kurang tahu sih Minta-minta. dok ya. Mereka kan mintanya, misalkan minta info set ya. Kita nggak tahu kondisi di atas gimana ya. Ya kita kasih aja Oh gitu. berarti kamu kalau rawat inap minta pas bagus nih kamu kasih aja berarti ya. Ya dikasih kan, nanti dilihat dulu inputannya kan. Dia nginput enggaknya gitu. Nanti baru dikasih gitu. Oh yaudah tuh aku nemu lagi satu berarti ke. Nah terima kasih Yogi Yona tuh. Iya. Mana yang belum ngomong? siap Bu, Nika Bu. Nika. Nika Farmasi Utama belum ada yang ngomong ya. Nika dulu mana? Ya, malam Bu. Malam. Kalau misalnya untuk rawat inap, mungkin selebihnya sudah disampaikan sama teman-teman yang lain. Dan memang Nika pun ikut merasakan hal itu, gitu kan. Kalau untuk tambahan dari Nika sendiri, mungkin memang yang pertama memang ditekankan memang SDM sih, Dok. Jadi kalau misalnya bisa gitu ditambah, kalau misalnya idealnya mungkin satu shift itu 3 orang gitu. Itu masukan dari Nika pribadi mengenai SDM. Kalau untuk yang lainnya mungkin kan kita ada verifikasi ya dok ya. Untuk permintaan misalnya rawat jalan atas sama anak Amanda. Misal dia pakainya ondan itu 3 ampul. Tapi perawat itu kadang nginputnya cuma 1 ampul atau 2 ampul, jadi nggak sesuai. Jadi kita juga harus lama lagi harus membenahi gitu kan untuk jumlahnya gitu. Jadi kadang apa yang diminta sama perawat itu nggak sesuai sama yang diinputnya dok. Jadi kita yang harus ngebentulin lagi gitu, nggak langsung bisa kita verif. Kan kalau misalnya kita dari misalnya untuk perawatnya sesuai nih inputannya, kita juga kan kerjanya bisa lebih cepat untuk verifikasi. Itu sih dok. Oke, terima kasih Nika. Yang lain? Siti Rawat inap? Nurjana. Ayo, Neng Siti Nurjana. Selamat malam dok. Malam. Benar baru di sini ya dok ya. Ya mungkin untuk dirawat inap yang saya rasain juga sama sih sama kayak yang lain udah terwakilkan ya dok. Paling kayak apa kalau ngoplos kayak gitu kan biasanya naiknya suka lama karena banyak permintaan dari ruang-ruangan lain gitu. Jadi belum selesai yang ini ada lagi yang nelpon ini gitu. Paling gitu aja sih. Dok. Oke, terima Nah, kasih Siti Nurjana. Siapa Mungkin lagi yang untuk Ranap belum? sudah cukup mewakili ya Bu. Kita Udah ya? ke Farmasi Utama ya Bu yang sering Ya, silakan ada Farmasi Utama. keluhan. Dika Firmansyah. Dika kemana ya? Iya, Kalau dari nggak tadi Neng Ica dulu. dari tadi Iya. dipanggil-panggil nggak Ada ada. Bu padahal mah. Ada. Nah, Ada, Dika, Bu. ayo Dika. Kalau Oh, kamu nggak ada kalau dari gambarnya, Dika? Dika sendiri mah tambahannya paling buat IGD, Bu. Jadi untuk sekarang IGD kan nggak kepegang ya, Bu ya. Maksudnya nggak ada yang tanggung jawab gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih emang masih kehandle sama yang ranap, sama yang jaga. Cuman kan untuk stok pengeluarannya nggak ada yang tanggung jawab gitu, maksudnya nggak ada penanggung jawabnya gitu, Dok. Jadi kalau bisa sih ada yang penanggung jawab buat di IGD gitu. Meskipun nggak pakai di ruangan juga untuk sementara nggak apa-apa sih.
dari farmasi utama dulu, tapi yang penting ada yang penanggung jawabnya aja sih, Bu. Kayak gitu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Dika. Siapa lagi? Neng Yang Ica, farmasi utama. Neng Ica. Apa? Punten, Umi izin jawab. Tadi Neng Ica baterainya lowbat. Oh, ya udah ke Vini aja, Vini. Vini, Iya, iya Mi. tuh. Lu diam lu diam. Anaknya suruh diem dulu. Ya lagi ini Mi, lagi mau bobo. Itu Mi apa paling untuk dirawat jalan Mas sih? Ini kan baru dirawat jalan. Selama ini sih apa? Paling kendalanya kalau misalkan kartu stok harus real time itu masih sulit karena suka kebereg sama tadi benar kata Teh Ica, amprahan sama pasien. Kadang amprahan datang di saat pasien membludak banyak, jadi nggak kepegang. Kadang masih berantakan. Nanti ketika raja baru beres, kita baru beberes amprahan kayak gitu. Terus tadi sepenuhnya udah diwakilin sama Teh Ulan sih Mi tentang obat hutangan kayak gitu-gitu sih. Ya, cukup? Ada lagi? Udah Bu, Cukup, cukup Bu. Bu. Udah semuanya Terakhir mewakili. admin belum. Oh iya, Dia tadi udah siap the only ditanya. one. Firda Iya, tuh, Bu, dia maaf, tadi udah maaf. siap Ayo, ditanya. Eca. Izin Bu, Silakan. ya semuanya udah diwakilkan sama tete-tete apoteker. Cuman mau nambahin aja, eh untuk waktu tunggu kenapa banyak komplain karena dokternya nggak input elektronik ya, jadi numpuknya di farmasi gitu. Semua ya? Sedangkan Kalau yang di non infeksius semua nggak pakai elektronik. cuma dokter Hampir. Ilin sama dokter Imas. Yang pakai siapa? Dokter Imas sama? Dokter Ilin sama dokter Imas. Oh, Ilin sama Imas udah pakai. Iya, Nah, kalau yang lain kenapa nggak pakai? kurang tahu Dad, ya kenapa dok. Dad, yang Itu 2 bisa, kenapa yang lain nggak pakai? katanya terlalu banyak itunya Bu, jendelanya agak sulit entry-nya katanya mereka. Yang 2 bisa. Yang 2 itu ngebela-belain bisa Bu. Izin Bu, kalau racikan itu tidak ada itunya Bu. Hah? Kalau yang Racik untuk racikan agak nggak susah, bisa makanya Bu. kayak dokter saraf sama dokter jiwa agak susah masukin ke apa ya? Ya udah, nanti yang baru dia bikin template aja. Udah Bu, kalau Nuha itu ada Ya, Bu untuk iya udah iya udah jangan nyebut merek. racikannya. Terus apa lagi, Cak? Udah sih itu aja, soalnya sekarang alhamdulillah udah ada dibantuin sama Teulan untuk input manual itunya, resepnya. Udah itu aja sih Bu Mi. Oke. Itu ada absensi, tolong diisi ya. Masing-masing isi absensi. Udah semua udah kesempatan ngomong. Ada yang masih mau tanya? Sebelum ada tambahan dari Dokter Dedi dan Pak Andi. Nanti berikutnya kita menyelesaikan permasalahan tadi ya. Iya Bu. Sudah mungkin Bu, belum ada yang mau bertanya lagi, kayaknya sudah cukup bertanyanya. Silakan, ada tambahan dari Dokter Dedi nggak? Iya Bu, sedikit aja nih karena sudah malam ya. Apa namanya, teman-teman pengen tanya saya nih, pernah mendengar POS nggak? Kira-kira ada yang pernah mendengar POS nggak? Kalau ada yang pernah mendengar POS, tolong jawab gitu. Kalau diam semua berarti tidak pernah mendengar. Saya mau hanya klarifikasi aja sih. Ayo jawab, POS anak-anak. POS maksudnya pengantar orang sakit bukan dok? Betul. Kok wiku-wiku ke yang jawab. Iya memang dia tadi wike terus mahasiswanya. Tuh di chat ada Ulan. Coba Ulan mana? Coba POS itu apa maksudnya ya, Teh? Iya dok. Gimana POS itu apa maksudnya?
kadang kan tiap desa itu kan POS-nya tuh berbeda-beda ya dok ya. Kadang Ya. ada yang daerah apa Sama namanya? PSM, Oh Ulan. PSM ya. Iya salah dok, bukan POS. Mang Abrag. Maaf. Wah, Ulan lagi ini nih. Ya udah kayaknya udah malam Bu. Ya udah alhamdulillah sih kalau misalkan nggak pernah dengar POS ya. Berarti nanti kita diskusi kalau udah ketemu lagi mengenai POS ya. Ya udah, terus ini satu lagi Bu, izin Bu. Untuk pelayanan farmasi klinis ya, kayaknya nanti deh satu-satu kita beresin ya Bu ya. Karena ini juga PR nih untuk pelayanan farmasi klinis. Ini kan sepertinya masih belum berjalan, belum berjalan Bu, bukan belum maksimal, tapi masih belum berjalan kayaknya. Ya pelan-pelan lah Bu ya, kita nanti sama-sama lah satu-satu kita beresin. Karena pelayanan klinis farmasi itu kan penting juga sebenarnya gitu. Belum lengkap kalau di farmasi kalau belum ada pelayanan farmasi klinis sebenarnya begitu. Itu saja Bu tambahan dari saya Bu, makasih. Oke, Pandi, ada tambahan nggak? Ini mah jadi kebalik ya, jadi aku yang moderator, Wike, kamu mah. Iya maaf Bu, Pak Andi, mangga seandainya mau ada yang disampaikan Pak Andi. Mana Nggak nih ada Pak? berarti. Dokter Mia, Dina, Dokter Dina, barangkali ada yang ingin disampaikan dok? Cukup. Cukup. Bu Haji Titin? Tidak ada. Dokter Mia? Sudah Bu, sudah cukup mungkin Bu untuk pertanyaan sesi ini. Untuk selanjutnya kami banyak mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Mungkin ada kata-kata terakhir. kata-kata Udah yang nih. Jadi tadi terima kasih yang sudah mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Nanti benar kata Dedi, kita selesaikan sama-sama secara perlahan. Mana yang belum jalan, nanti yang kedua satu nyelesain masalah. Yang ketiga menjelaskan tentang PKPO. Nih, kan aku ada lagi nih nanti PKPO. Baru nanti aku lihat dokumen-dokumennya. Dulu farmasi dapat 100 loh. Ya, waktu Ya, Bu. akreditasi dapatnya 100 soalnya farmasi. Jadi harus terpacu lagi maksud aku nanti. Setelah kita lihat permasalahan, kita selesaikan masih belum cukup selesai oleh kita, nanti aku manggil lagi konsultan yang akan membantu kita membereskan farmasi, baik tata letak, tata ruangan. Jadi biar benar-benar bagus lagi gitu. Tapi sekarang kita secara pelan-pelan, aku yakin pada bisa lah insya Allah. Untuk tenaga bersabar dulu karena memang kita udah ada instruksi dari Pak Bupati tidak boleh nambah tenaga dulu sampai dengan Desember. Jadi apa yang bisa kita perbuat sama-sama gitu ke depannya. Mudah-mudahan efisiensi itu bukan hanya slogan tapi bisa kita lakukan. Kenapa? Insya Allah kalau dengan efisiensi kesejahteraan karyawan juga pasti akan naik. Ya, kita mencoba efisiensi, pendapatannya lebih, pasti kita akan berbaginya akan banyak juga ke kalian gitu aja. Ya, aku minta kerjasamanya satu dengan lain, saling bekerja sama. Yang tadinya misal kerjaannya lagi nggak banyak, silakan bergabung di farmasi utama. Bagaimana caranya komplainan untuk farmasi itu semakin berkurang, aku harapannya ya. Selalu komplainannya itu satu obat nggak ada, kemudian pelayanannya lama. Nah, itu kalau berkali-kali di Google tuh itu terus kata-katanya gitu ya. Jadi aku yakin lah farmasi kita bisa menjadi lebih ini. Nanti kalau udah tertib, udah apa, kita juga mau jual obat bebas keluar juga bisa. Nanti kita ada antriannya, maksudnya ada yang nganternya. Nah, berarti sekarang kita benahi dulu semuanya secara pelan-pelan. Yang penting intinya adalah semua mau berubah menjadi lebih baik itu aja. Ya, cukup dari saya. Tetap semangat. Nanti kalau masalah sistem itu PR-nya Gopur tuh. Gopur deh tadi dipanggil nggak ada, sekarang udah ada deh.
Ada sama Nah, anak. iya, Ada dia Bu, tadi Gopur diwakilin Junior. anaknya. Dia tadi yang Benar. dengerin anaknya doang, aku lihat. Iya Bu. Gopurnya tidur kayaknya. Ya udah, makasih ya semua udah Iya. hadir, menyempatkan diri rapat sama-sama. Insya Allah kedepannya menjadi lebih baik. Atas perhatian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan banyak terima kasih untuk Ibu Direktur, Pak Kabid dan semuanya. Terima Silakan kasih. untuk klip. Terima kasih. Betul Tutup lagi dulu nggak, dengan Pur? hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Asep Gopur untuk dipoto kembali. Terima kasih banyak Bu. Buka kameranya, guys. Dokter Dedi. Ayo farmasi berani zero komplain nggak? Jangan lupa. Berani dong. Ayo Nah. farmasi berani Yo. zero komplain. Kita pakai Ya. slogan zero komplain. Nah gini, ayo gini. Ya, kita berusaha. Hilman zero komplain no. Ayo berhitung Pur. Ayo. Ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Cetrek. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, makasih Uhtilia. Makasih Asep Anaknya Gopur Gopur. ikutan zero komplain. Iya. Makasih semua. Makasih Selamat Bu. bertugas ya. Ya, Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin keluar. Iya Ya, izin. Bu. Dan semuanya.